Kalau kita ingin selamat, hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat, laksanakan dua dimensi ini. Syarat. Jadi keridhaan dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah itu akan banyak bergantung bagaimana kita memperlakukan dan berbuat terhadap kedua orang tua kita. Ketika apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari orang tua kita, maka Allah juga ridho. Tapi ketika umpama orang tua kita tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan dan kita perbuat terhadap orang tua kita, maka jangan berharap Allah juga akan ridho sehebat apapun ibadah ritual yang kita lakukan. Sudahkah ibadah-ibadah sholat kita, tilawah kita sudah menghantarkan kita menjadi pribadi yang mutakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki akhir dari perjalanan ibadah saum kita bulan Ramadan di tahun ini, dan artinya kita sudah memasuki babak grand final. Saya ingin menyampaikan hal yang penting dan bisa jadi ini merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian apa yang kita lakukan dari awal Ramadan dan apa yang kita pelajari dan kita dengarkan dari seluruh para penceramah, dan bahkan ini juga merupakan inti dan sari dari ayat Al-Quran. Itu sebabnya dimohon untuk tidak pulang, sebab belum tentu mendapatkan di tempat yang lain. Seiring juga ya pulang juga mau ngapain? Paling tidur, kan sudah tidak kerja lagi. Apabila kita mengkaji dan merenungi ayat Al-Quran, baik berkenaan dengan perintah dan larangan dan seluruh ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, pada intinya hanya bicara dua hal. Yang pertama adalah bicara berkenaan dengan dimensi vertikal, yang kedua bicara dalam dimensi horizontal. Jadi hanya ada dua saja. Satu, garis lurus ke atas. Kemudian dalam dimensi waktu itu garisnya lurus mendatar, yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Hanya dua. Itu sebabnya ketika kita membaca ayat Al-Quran, ada dua hal yang terkait dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Ketika ayat menyebutkan atiullah wa atiur rasul, itu menggambarkan dua dimensi itu. Dimensi ketuhanan, taat kepada Allah dalam dimensi vertikal. Yang kedua, wa atiur rasul, itu ketaatan kita dalam dimensi horizontal, itu kepada Rasul. Sebab Rasul adanya pada dimensi manusia yang ada di bumi. Oke, saya ingin sampaikan dulu yang besarannya. Istilah lain dari dimensi vertikal itu adalah dimensi langit, dan dimensi horizontal adalah dimensi bumi.
Itu sebabnya Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabbus samawati wal ard. Allah itu adalah Rabb langit dan bumi. Dua dimensi itu yang disebut. Dia adalah Rabb, dia adalah Tuhan, dia adalah penguasa langit dan bumi. Itu sebabnya sekali lagi ketika dua dimensi ini yang menjadi hal yang pokok dalam ajaran agama dan termasuk dalam Al-Quran, dan itu pula yang dimaksudkan oleh Allah, maka pada kalimat-kalimat yang lainnya juga ada dua hal itu yang selalu bergandengan dan tidak terpisahkan. Coba kita lihat ayat Al-Quran yang memberitakan kita untuk melaksanakan sholat. Selalu dimensinya dua, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah itulah dimensi ketaatan kita kepada Allah dalam hubungan secara vertikal, wa atuz zakah, dan itu adalah berkenaan dengan ketaatan kita dalam dimensi horizontal. Sebab pelaksanaan zakat bukan kepada Allah tapi kepada sesama manusia. Ushkuruli waliwalidaika juga menyebutkan dua dimensi. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah dalam dimensi vertikal, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu dalam dimensi horizontal. Itu sebabnya sederhana. Kalau kita ingin selamat, hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat, laksanakan dua dimensi ini. Syaratnya hanya ada dua. Perbaiki hubungan dalam dimensi vertikal, satu, dan perbaiki hubungan dalam dimensi horizontal, dua. Dan syarat kita untuk menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan itu juga menjadi tiket untuk masuk surga, hanya ada dua. Yang pertama adalah amanu, dimensi vertikal. Yang kedua wa amilus sholihat, dalam dimensi horizontal. Jadi kalau mau disederhanakan, sederhana sebetulnya hidup itu. Yang membuat rumit itu adalah kita sendiri. Memperumit diri, mempersulit diri. Jadi menganggap hidup ini mumet lagi tuh. Penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Dan sederhana sekali. Meski memang yang rumit itu adalah pada aspek implementasi dari dua dimensi itu. Sebab kita tidak boleh pincang. Kita hanya baik hubungan kita kepada Allah tapi kemudian tidak baik dalam hubungan horizontal, maka itu tidak memenuhi syarat untuk bisa hidup fid dunya hasanah dan akhirah hasanah. Atau kemudian sebaliknya, orang terlalu berkonsentrasi pada urusan dimensi vertikal, hanya urusan dunia, urusan kepada sesama manusia, tetapi lupa dengan dimensi vertikal hubungan kepada Allah. Itu juga menjadi tidak baik. Hadirin rahimakumullah, itu sebabnya juga Allah dalam kaitan ini untuk memperkuat apa yang saya sampaikan, ada ayat yang lain menyebutkan bagaimana implementasinya adalah kita harus berbuat baik kepada Allah yang ada di langit itu, dan juga berbuat baik kepada sesama makhluk yang ada di bumi. Itu sebabnya ayat menyebutkan ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi. Berbuat baiklah kalian kepada Allah yang Allah sudah berbuat baik kepada kalian.
dimensi vertikal lagi. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan sekali-kali kalian membuat kerusakan di muka bumi dalam dimensi horizontal. Itu sebabnya kalau orang menyebut bahwa ibadah-ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah mahdhoh itu hanya semata bermakna dan berimplikasi pada dimensi vertikal, itu salah besar. Saya pernah menyampaikan, jangan dianggap bahwa sholat hanya semata untuk menjalin hubungan baik kepada Allah semata. Tidak satu pun ibadah, termasuk ibadah ritual, ibadah mahdhoh disebut sebagai hubungan langsung kepada Allah yang tidak berdimensi horizontal. Selalu berdimensi horizontal. Betul bahwa dalam bentuk pelaksanaan sholat itu adalah memang hubungan kita kepada Allah dalam kerangka untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi efek dan implementasinya dari hubungan taat pada Allah itu adalah harus diejawantahkan dalam kehidupan keseharian, dalam hidup di dunia, dalam dimensi horizontal. Sekali lagi terkasih orangnya sekadar sujud nepi ka hideung tarang untuk memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi kemudian jelek hubungannya kepada sesama manusia, dengan tetangga, dengan warga. Tidak baik. Bahkan ruang yang berkaitan dengan urusan horizontal itu jauh lebih luas dan jauh lebih banyak. Kesalahan yang kita lakukan dalam hubungan secara horizontal itu lebih susah ditaubatinya ketimbang kita melakukan kesalahan yang tidak sengaja dalam dimensi vertikal. Kenapa? Sebab Allah Ghafurur Rahim, tapi manusia belum tentu. Kita menyakiti hati orang ketika menzolimi orang, siapapun orang itu, keluarga, tetangga, teman, atau siapapun. Ketika kita menyesali perbuatan kita bahwa kita sudah berbuat salah dan berbuat zalim, kita tidak hanya cukup hanya semata berdoa pada Allah, ya Allah ampuni saya sebab saya sudah menzalimi si anu, tidak cukup. Allah bisa jadi menerima, tetapi kalau yang bersangkutan tidak menerima, itu akan menjadi sangkutan buat kita. Sebab hampuranya Allah itu tergantung pada hampura orang yang pernah kita zolimi. Terlebih lagi kalau kemudian yang kita sakiti dan kita zolimi itu adalah orang tua. Rasul sudah menyampaikan bahwa ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain, fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah itu akan banyak bergantung bagaimana kita memperlakukan dan berbuat terhadap kedua orang tua kita. Ketika apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari orang tua kita, maka Allah juga ridho. Tapi ketika umpama orang tua kita tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan dan kita perbuat terhadap orang tua kita, maka jangan berharap Allah juga akan ridho sehebat apapun ibadah ritual yang kita lakukan. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan pada hal yang bersifat ritual murni, tetapi bagaimana kita menjalin keseimbangan. Bagaimana kita bisa meraih kedua-duanya. Sebab ini kedua hal yang tidak terpisahkan, bisa dibedakan dari sisi dimensi dan ruangnya, tetapi tidak bisa dipisahkan sedikit pun. Hatta ketika orang bicara tentang persoalan dunia dan akhirat, itu bukan dua hal yang terpisah. Meskipun bisa dibedakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tetapi bukan hal yang terpisah.
Ketika orang mencoba untuk memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka tidak menjadi jaminan dia sebagai muslim yang betul. Orang hanya semata ingin melaksanakan perintah Allah sebagai ketaatan kepada Allah, tapi kemudian merusak orang lain dan merusak bumi, merusak dunia, maka itu tidak akan bisa diterima oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi di akhir Ramadan ini sebagai wahana dan media kita untuk melakukan evaluasi, introspeksi terhadap ibadah yang sudah kita lakukan, baik dari sisi ibadah saumnya maupun juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sudahkah kita memenuhi dua dimensi itu? Lagi-lagi ingin saya sampaikan contoh. Kata Rasul, tidak sah puasanya kalau dia hanya sekadar menahan lapar dan dahaga dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi kemudian menyakiti hati orang lain, hatta pembantunya sekalipun. Satu ketika Rasulullah menemui salah seorang wanita yang dia sedang marah-marah ke pembantunya. Lalu kemudian Rasul mengambil makanan dan kemudian diberikan kepada perempuan itu. Kata Rasul, silahkan makan. Kata perempuan itu, ya Rasul, saya kan sedang saum. Kata Rasul, Anda sedang tidak saum. Sebab bagaimana mungkin Anda mengatakan saum, tetapi Anda telah marah-marah dan menyakiti hati pembantu Anda. Sudahkah ibadah saum yang kita lakukan sudah menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin ataukah belum? Sudahkah ibadah-ibadah sholat kita, tilawah kita sudah menghantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin? Ini yang mestinya kita renungkan. Jangan-jangan betul apa kata Rasul, betapa banyak orang yang berlapar-lapar dan betapa sedikit orang yang berpuasa. Bisa jadi kebanyakan kita yang sekadar lapar dan haus, tapi tidak dianggap dan dinilai sebagai puasa. Ini introspeksi diri, khususnya buat pribadi saya. Di penghujung ibadah saum kita, lagi-lagi bicara tentang dimensi vertikal, dimensi horizontal. Yaitu apa? Pelaksanaan ibadah zakat. Salat dan zakat itu dua hal yang selalu bergandengan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Tuqimus shalah wa tu'jaz zakat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Selalu dua dimensi.
Mudah-mudahan ibadah saum dan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan dengan susah payah, dengan capek dari awal Ramadan sampai di hari yang terakhir ini, mudah-mudahan sebagai implementasi dan pengejawantahan diri kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dalam dimensi yang vertikal, dan sebagai pengejawantahan kita dalam bentuk perilaku kebaikan kita kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah dalam dimensi horizontal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan terimalah Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah, dan kemudian juga bisa menempa diri kita untuk kemudian bagaimana kita mengejawantah dan mengimplementasikan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan pada sesama makhluk Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.